Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini berlangsung dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan untuk yang bertugas memimpin doa hari ini, nomor absen 11 ya? Ya, Ibu, saya. Oh ya, Dian. Silakan dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali. Semuanya terlihat sehat-sehat dan sangat semangat. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua, Bu. Baik. Alhamdulillah kalau masuk semua berarti semuanya benar-benar sehat. Sekarang Bu Vicky akan menampilkan lagu Indonesia Raya dulu. Nah, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita siapkan dulu peralatan belajarnya. Ayo disiapkan buku siswa, alat tulis, dan lain-lain. Sudah? Sudah, Ibu. Baik, bagus. Nah, hari ini kita akan memasuki tema 9, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan mengamati gambar, contoh kewajiban dan hak pada PowerPoint, kalian nantinya bisa menganalisis kewajiban dan hak terkait ketersediaan air dengan penuh kepedulian. Sekarang sebelum kita mulai, ayo kita mengingat-ingat terlebih dahulu. Nah, pada pembelajaran yang kemarin, subtema 2, kalian masih ingat apa yang sudah kalian pelajari, terutama terkait dengan hak dan kewajiban? Iya, Bu. Iya, kalau masih ingat Bu Vicky tanya, apa itu hak? Sesuatu yang harus kita dapatkan. Bagus. Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan atau kita peroleh. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan. Pinter semua, masih ingat. Kemudian hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam apa saja? Kewajiban kita menjaga lingkungan, Ibu, menyiram tanaman. Bagus. Nah, kewajiban yang sudah disebutkan tadi salah satunya menyiram tanaman ya. Nah, kalau kita sudah menyiram tanaman, hak yang kita peroleh apa? Bunganya mekar, jadinya indah kalau dilihat. Iya, jadi kita berhak untuk menikmati keindahan bunga yang sudah kita rawat tadi. Betul apa tidak? Iya, Ibu. Hari ini kita tetap akan belajar tentang hak dan kewajiban, namun terkait dengan salah satu sumber daya alam yang paling sering kita jumpai sehari-hari. Contohnya yaitu air. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terkait ketersediaan air. Baik, sebelum kita bahas tentang hak dan kewajiban, kita coba dengarkan dulu lagu Aku Cinta Lingkungan ini. Didengarkan dengan cermat ya. Apa makna dari lagu Aku Cinta Lingkungan yang baru saja kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama-sama tadi? Cinta lingkungan. Iya, cinta lingkungan. Cara mencintai lingkungan itu bagaimana ya dari lagu tadi? Membersihkan halaman, Bu. Membersihkan halaman. Kemudian buang sampah pada tempatnya, Bu. Buang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah contoh-contoh
cara mencintai lingkungan. Nah, mencintai lingkungan itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Termasuk kewajiban. Nah, sekarang kita coba mengamati. Nah, silakan amati gambar-gambar berikut yang mencerminkan hak atau kewajiban atau bukan hak dan kewajiban. Nah, yang pertama ada gambar Mencuci baju, Bu. mencuci baju. Ini termasuk hak atau kewajiban terkait penggunaan air. Kewajiban. Oh, bukan hak, bukan kewajiban. Apa? Kan dipakai sabun, Bu, airnya. Tapi kalau Pencemaran. mencuci tidak pakai sabun, hasilnya bagaimana? Tidak bersih, Bu. Tidak bersih. Begini, kita boleh menggunakan air untuk mencuci. Ini karena merupakan salah satu manfaat air. Kita boleh menggunakan air untuk mencuci. Namun, kalau menggunakan deterjen, menggunakan sabun, harus dengan takaran yang tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan, seperti kata siapa tadi, Maria ya, akan mencemari lingkungan. Nah, selanjutnya, dari 4 gambar ini mana yang termasuk hak dan kewajiban dan bukan hak dan kewajiban? Nah, yang gambar Bu Vicky tunjuk ini, hak atau kewajiban terkait penggunaan air? Kewajiban. Kewajiban, pinter. Nah, dari 3 ini, yang termasuk hak dan kewajiban yang mana? Apa itu, Bu? Ini Kewajiban, adalah Bu. membersihkan sumber air, berarti termasuk Kewajiban. pintar sekali. Nah, hak dan kewajiban terkait ketersediaan air. Tahukah kamu sumber daya alam dan juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air? Nah, seperti yang sudah Bu Vicky bahas di awal tadi, air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ini adalah contoh-contoh pemanfaatan air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat-manfaat ini juga merupakan hak kita. Kita boleh minum air, kita boleh mandi, boleh menggunakan air untuk mencuci baju, kemudian boleh menggunakan air untuk menyiram tanaman. Ini adalah hak terkait ketersediaan air, yaitu mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Tadi sudah ada contohnya di gambar. Yang kedua, bebas dalam menggunakan air bersih. Boleh digunakan untuk minum, boleh digunakan untuk mandi. Kemudian mendapatkan air secara adil. Dan yang keempat, terhindar dari air yang mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit. Sampai sini ada pertanyaan tentang hak terkait ketersediaan air. Sudah jelas, Bu. Oh, jelas ya. Alhamdulillah. Nah, ini langsung intinya saja ya. Pada Hari Air Sedunia yang diperingati pada tanggal 22 Maret kemarin, kita diingatkan tentang pentingnya air bagi kehidupan. Kita harus melakukan cara-cara untuk menghemat air. Contohnya adalah yang pertama, memahami pentingnya air. Yang kedua, matikan keran air saat tidak digunakan. Yang ketiga, gunakan shower. Yang keempat, manfaatkan air sisa. Ya, ini yang belum dibahas tadi. Manfaatkan air sisa. Air sisa apa yang bisa dimanfaatkan? Misalnya, jangan langsung membuang air sisa, seperti air bekas mencuci beras, sayur, dan sisa air dalam botol minum. Nah, ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Kemudian kalau bekasnya, seperti yang disampaikan Maria tadi, bekasnya cuci baju, itu bisa digunakan untuk membersihkan air sabunnya tadi disiramkan ke kamar mandi, kemudian digunakan untuk membersihkan kamar mandi. Jadi meskipun airnya terlihat kotor atau terlihat ada sabunnya, masih bisa digunakan. Nah, kalau kewajiban terkait ketersediaan air seperti yang sudah Bu Vicky bacakan sebelumnya, menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Kemudian tidak melakukan pencemaran yang memengaruhi ketersediaan air. Yang ketiga, menjaga kondisi air agar selalu bersih.
Dan yang keempat, tidak menghalangi orang lain untuk mendapatkan air bersih. Ini adalah kewajiban-kewajiban kita terkait ketersediaan air. Nah, sekarang ini untuk nanti ya, berdiskusi tentang gambar-gambar berikut, kemudian ditulis nama kegiatannya apa. Tadi sudah Bu Vicky bahas sekilas, kemudian dituliskan misalnya yang ini, mendapatkan air bersih secara adil. Ini termasuk hak, kewajiban, atau bukan hak, kewajiban. Nah, ini nanti dikerjakan di LKPD online yang akan Bu Vicky kirimkan linknya sebentar lagi ya. Dari sini ada yang tidak paham apa yang akan kita kerjakan? Paham, Ibu. Baik, sekarang kita ingat-ingat lagi tentang lagu yang ada pertama tadi. Masih ingat lagunya berjudul Aku Cinta Lingkungan. Nah, pada lagu itu pasti ada tempo dan ada tinggi, rendah, nada. Nah, di tempo dulu. Tempo itu apa, Bu? Tempo itu adalah ukuran kecepatan birama lagu. Nah, tempo itu dibagi menjadi 3, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan juga tempo cepat. Kemudian tempo lambat itu masih dibagi lagi. Jenis-jenisnya seperti ini ya. Pakai bahasa apa ini ya? Ini adalah bahasa Itali untuk menandai jenis-jenis tempo. Nah, cara mengetahui kalau tempo itu ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat itu apa? Nah, ada ketukannya. Misalnya kalau grave itu adalah jenis yang paling lambat ya. Kecepatannya per menit itu adalah 40 sampai 44 ketukan per menit. Dan yang paling cepat ini adalah pretissimo. Ini kecepatannya dengan ketukan 192 sampai 208. Nah, ini Bu Vicky beri contoh tempo pada lagu Desaku Yang Kucinta. Nah, ini adalah tandanya di sini. Yang mana kira-kira? Yang menandakan tempo yang mana? Moderato. Yang moderato. Nah, ini adalah tanda tempo. Nah, kemudian 6/8-nya untuk apa? Ini juga bisa dipakai untuk menghitung tempo lagu. Karena 6/8 ini adalah birama. Birama itu digunakan untuk menandai ketukan pada lagu. Jadi kalau moderato ini termasuk tempo yang mana ya? Kita kembali lagi. Moderato itu termasuk tempo yang lambat, sedang, atau cepat? Sedang, pinter. Sedang. Iya, jadi lagu Desaku Yang Kucinta itu termasuk lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan sedang. Nah, sekarang tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah. Nah, ini adalah contoh-contoh nada. Ada nada rendah ditandai dengan apa? Dengan titik-titik yang ada di bawah ini. Do rendah, re rendah, sampai seterusnya. Kemudian kalau nada sedang itu tidak ada tanda titiknya, baik di bawah maupun di atas. Kalau nada tinggi itu ditandai dengan tanda titik di atas notasi angka. Nah, sekarang dari cuplikan lagu Aku Cinta Lingkungan yang kita nyanyikan tadi, ini Bu Vicky sudah siapkan. Aku cinta lingkunganku. Kira-kira yang termasuk nada sedang itu yang mana? Aku cinta. Aku cinta. Mari kita lihat. Nah, bagus sekali, ini termasuk nada sedang. Kemudian ada lagi nada yang lain selain nada sedang di sini? Nada rendah, Bu. Nada rendah. Coba kita lihat. Nah, iya, nada rendah ditandai dengan titik yang di bawahnya. Ada yang belum paham? Sudah, Bu. Paham, Bu. Nah, sekarang coba dianalisis tempo dan tinggi rendah nada lagu ini. Ya, dikerjakan di LKPD yang linknya akan Bu Vicky kirimkan juga setelah ini. Nah, Bu, tadi kalau di
lagu yang Desaku Yang Kucintai ada tulisan moderatornya. Saya sudah tahu kalau itu sedang. Nah, ini kok tidak ada ya, Bu? Kalau yang seperti ini, kita bisa menggunakan birama 2/4 ini sebagai kunci untuk menghitung temponya. Caranya bagaimana? Nah, 2/4 ini artinya dalam satu bar ini satu ini, itu ada 2 ketukan. 1 ketukan, 2 ketukan. Menghitungnya bagaimana? Kalian hitung tiap ketukannya. Kemudian dihitung setiap 1 menit itu ada berapa ketukan. Kemudian kalian hitung temponya itu ada berapa ketukan, ya. Kemudian termasuk tempo yang mana? Misalnya, aku cinta lingkunganku. Nah, A ini 1 ketukan, ku 1 ketukan, cin 1 ketukan, ta 1 ketukan, lingku ini 1 ketukan. Jadi jadikan 1 ketukan karena ada tanda ini. Lingkunganku, lingkunya ini dihitung 1 ketukan. Paham ya? Iya, Bu. Baik. Paham, Nah, Bu. contoh analisisnya nanti bisa kalian tuliskan seperti ini. Misalnya, nada rendah ada lingkungan. Bu Vicky beri contoh 1 ini ya. Terus ditulis juga notasi angkanya. Paham? Bisa mengerjakan LKPD kira-kira? Bisa, Bu. Baik. Bisa, Bu. Nah, dari pembelajaran kita dari awal hingga akhir hari ini, apa saja yang sudah kalian pelajari? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban terkait apa? Lingkungan. Terkait Penggunaan lingkungan, air. terutama penggunaan air. Kemudian yang kedua adalah tentang Nada. tinggi rendah nada dan juga tempo lagu. Apa kegiatan yang paling kalian sukai? Hak dan kewajiban, Bu. Hak dan Menyanyi, kewajiban. Bu. Ada yang suka bernyanyi, ada yang lebih suka hak dan kewajiban. Menyanyi, Bu. Semua suka, Bu. Oh, semua suka. Jadi kira-kira pelajaran Ibu tadi masuk semua di ingatan kalian? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Masuk, Bu. Kemudian Menyenangkan Masuk. sekali. Oh, menyenangkan. Alhamdulillah. Nah, ini ada materi apa yang paling kalian kuasai, yang paling kalian bisa? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban karena Hak dan kewajiban. kalian lebih sering mengalami ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, Bu. Iya, Dalam iya. kehidupan sehari-hari sering menemukan. Masih itu yang paling Sering dikuasai. meminta hak, Bu. Sering Atau meminta hak. kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang loh ya. Bukan hanya minta haknya terus tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Itu tidak boleh ya. Nah, yang materi yang paling belum kalian kuasai apa? Yang paling tidak dikuasai? Nada. Oh iya, kalau begitu ini masih ada lagi pelajaran tentang tempo dan tinggi rendah nada di pembelajaran selanjutnya. Kita akan ulangi lagi. Iya. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan? Kita harus melaksanakan Sebelum mendapatkan hak, Melaksanakan kita kewajiban. Belum menuntut hak kita, bagus Bu. sekali. Sebelum kita mau mendapatkan haknya, kita harus melaksanakan kewajiban terhadap kewajiban. melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Penggunaan Bagus air. sekali. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Tadi sudah Bu Vicky lihat kalian luar biasa sekali, semua ilmu yang Bu Vicky sampaikan semuanya langsung bisa dimengerti. Demikian Bu Vicky akhiri, apabila ada kesalahan Bu Vicky mohon maaf. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, terutama musim seperti ini kita harus selalu menerapkan 3M. Apa saja? memakai masker. Memakai masker. Masker, menjaga jarak, Cuci dan tangan. mencuci Menjaga tangan. jarak. Baik, langsung Bu Vicky akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vicky.